Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya untuk kita sehingga kita bisa senantiasa menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang mewaspadai beberapa akhlak yang buruk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Haulatal Ansariyyati radhiyallahu anha qalat usdawu sapa Haulah Khawlah wa an Khawlata al-Ansariyyati wa an Khawlatal Ansariyyati radhiyallahu anha qalat qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan saat temene ana pira-pira wong lanang yatakhawwaduna kang padha mlanjakaken sapa rijal fi malillahi ing dalem bondone Allah bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Falahum mongko iku kedue rijal annaru utawi
neraka yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Akhrajahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang mereka membelanjakan, artinya menggunakan harta Allah dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka nanti pada hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini mengandung ancaman akan masuk neraka nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang mempergunakan malullah, yang mempergunakan harta Allah dengan tanpa hak. Malullah itu adalah harta yang untuk kemaslahatan umat Islam. Harta seperti misalnya harta wakaf, harta zakat, itu namanya malullah. Yang harta-harta itu harus ditasarrufkan, harus dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Misalnya zakat, maka zakat itu harus diberikan kepada mustahiquz zakah yang 8, al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Harus diberikan ke 8 orang itu. Maka jika ada orang-orang yang tidak tergolong sebagai 8 asnaf ini, kemudian dia menggunakan zakat tersebut, dia memakan zakat misalnya, maka dia berarti masuk pada hadis ini. Misalnya ada orang, dia bukan dia bukan mustahiq zakat, dia bukan fakir, dia bukan fakir, bukan miskin, dia juga bukan amil, dia bukan sabilillah, bukan ibnu sabil, dia bukan gharim, bukan mu'allaf, bukan riqab, tetapi kemudian dia ambil bagian dari zakat, maka orang tersebut diancam dengan azab neraka nanti pada hari kiamat. Seperti yang banyak dilakukan pada masa sekarang. Ada sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai amil syar'i, padahal mereka bukan amil syar'i. Karena amil syar'i itu mereka yang ditunjuk oleh imam atau oleh khalifah untuk mengambil dan menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat. Nah, pada masa sekarang ada orang yang menunjuk dirinya sendiri atau ditunjuk oleh pengurus takmir masjid, musalla, atau ditunjuk oleh Pak RT, kemudian dia mengaku sebagai amil syar'i, kemudian mengambil bagian zakat dan dia makan zakat itu, maka dia terancam dengan neraka nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia menggunakan malullah, dalam hal ini zakat, untuk dirinya yang bukan mustahiq zakat. Ada lagi sebagian orang memberikan zakat kepada guru ngaji atau kepada kiai dengan atas nama sabilillah. Itu juga nggak tepat, karena sabilillah dalam masalah zakat itu tidak berlaku umum, tetapi berlaku khusus untuk mereka yang berperang secara fisik fisabilillah, secara secara sukarela, tidak dibayar. Mereka yang disebut sabilillah. Sedangkan pejuang agama secara umum memang sabilillah, tetapi dalam permasalahan zakat mereka bukan sabilillah yang berhak untuk menerima zakat.
Kecuali apabila guru ngaji itu tergolong fakir, miskin, diberi atas nama fakir miskin. Jika seorang kiai itu misalnya dia gharim atau minal fuqara wal masakin, maka boleh dikasih. Tetapi atas nama sabilillah itu tidak boleh diberi. Jika seseorang kemudian memberikan zakatnya kepada dia dan orang itu menerimanya, menggunakan zakat itu untuk dirinya, padahal dia belum atau dia tidak berhak untuk menerimanya, berarti dia tergolong masuk dalam hadis ini, mendapatkan ancaman neraka nanti pada hari kiamat karena dia memakan atau mentasarrufkan, menggunakan mal Allah bi ghairi haq, dengan tanpa hak, bil batil. Atau misalnya wakaf. Wakaf itu juga malullah. Maka harus ditasarrufkan secara benar, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh wakif, orang yang mewakafkan. Apabila orang yang mewakafkan itu misalnya mengatakan bahwa saya mewakafkan rumah ini untuk para tulabul ilm, untuk para santri yang menuntut ilmu agama. Maka hanya para santri yang menuntut ilmu agama yang boleh tinggal di situ. Nggak boleh seseorang kemudian yang diserai wakaf itu kemudian memasukkan orang yang bukan santri untuk bertempat tinggal di situ. Tidak boleh juga mereka yang bukan santri kemudian tinggal di situ. Kalau itu dilakukan, dia mempersilahkan orang yang bukan santri tinggal di situ, atau seseorang yang bukan santri kemudian dia tinggal di situ, maka dia kena ancaman ini, kena ancaman neraka nanti pada hari kiamat. Kalau orang yang mewakafkan, misalnya mengatakan ini saya wakafkan untuk masjid, tetapi kemudian digunakan untuk selain masjid, maka berarti dia telah memperlakukan mal Allah bi ghairi haq. Ancamannya adalah neraka nanti pada hari kiamat. Maka kita harus waspada, hati-hati. Malullah seperti zakat, wakaf, dan semacamnya, atau hal-hal mal maslahah lainnya. Mal maslahah seperti kita memiliki banyak mal maslahah, harta yang itu digunakan untuk umum, kemaslahatan secara umum, maka harus dijaga. Tidak boleh diberlakukan semaunya sendiri seakan-akan itu milik kita, tidak boleh kita merusaknya dan seterusnya dengan sengaja. Kenapa? Karena itu malullah, tidak boleh diberlakukan bi ghairi haq. Jika itu dilakukan, maka ancamannya adalah neraka nanti pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Nah, termasuk apa yang ada di kita misalnya di pondok pesantren ini, perkakas-perkakas atau benda-benda yang dibeli, misalnya seperti papan tulis, seperti meja, seperti kursi misalnya ada, atau yang lainnya, kipas angin dan seterusnya, yang itu dibeli dengan mal maslahah, maka itu kita tidak boleh memperlakukan semau kita. Harus benar-benar sesuai dengan pemanfaatannya. Jangan sampai kita merusakkannya dan seterusnya, karena itu adalah malullah. Harus diperlakukan bil haq, bukan bil ghairi haq. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, fima ing dalam hadis, yarwihi kang riwayataken ing ma sapa Kanjeng Nabi, an rabbihi saking Tuhane Kanjeng Nabi.
Berarti hadis ini namanya hadis qudsi. Ada hadisun qudsiyun, ada hadisun nabawiyun. Nah, kalau hadis qudsi itu adalah hadis yang didahului dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Atau didahului dengan seperti ini, anin nabiyyi fima yarwihi an rabbihi. Hadis itu sebenarnya adalah firman Allah, tetapi yang menyusun ibarahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Sedangkan kalau hadis nabawi itu memang perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibadi, qala wasdawuh sapa Allah. Nah, hadis tetapi ini dawuhnya Allah, perkataan Allah. Ya ibadi, hei pira-pira kawula ingsun, ini sak temene ingsun iku haramtu. Wus nyucikaken sapa ingsun azulma ing zulm an nafsi ala nafsi ing atase zat ingsun. Wa ja'altuhu lan wis dadekaken sapa ingsun ing zulm bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman ingkang den haramaken fala tazalamu mongko aja padha saling zalim menzalimi sapa sira kabeh. Akhrajahu Muslimun. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam qaul atau firman yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mensucikan zatku dari kezaliman. Haram tu di situ artinya adalah nazzahtu. Bukan berarti hukum haram, karena dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak ada sesuatu yang hukumnya haram bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni haramtu zulma ala nafsi, artinya sesungguhnya aku telah mensucikan zatku dari kezaliman. Wa ja'altuhu, artinya kezaliman itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang muslim mengatakan Allah itu zalim. Barang siapa yang mengatakan Allah itu zalim, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Orang yang langsung mengatakan Allah itu zalim, hukumnya bukan muslim. Seseorang yang mengatakan misalnya Allah itu tidak adil, maka dia bukan muslim. Karena tidak adil artinya zalim. Karena zulm itu kebalikan dari adil. Kalau seseorang mengatakan Allah enggak adil, berarti dia menisbatkan sifat zulm kepada Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu bukanlah zat yang zalim terhadap para hambanya. Allah tidak zalim kepada para hambanya. Di dalam Mukhtasar disebutkan apabila seseorang sakit, kemudian ada seseorang yang menegurnya karena dia nggak sholat, kemudian dia ditegur. Dikatakan kepadanya, kamu sholatlah meskipun kamu dalam kondisi sakit. Sholatlah sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu nggak bisa sholat dengan berdiri, kamu bisa sholat dengan duduk. Jika kamu nggak bisa duduk, kamu bisa sholat dengan berbaring. Tapi kamu harus sholat meskipun kamu sakit. Kemudian orang ini, dia nggak menerima nasihat. Dia mengatakan, apabila Allah
menyiksaku karena aku meninggalkan sholat, padahal saya sedang sakit, berarti Allah telah zalim kepadaku. Maka hukumnya apa? Riddah. Orang yang mengucapkan seperti itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah menisbatkan sifat zulm kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah mensucikan zatnya dari sifat zulm. Dan secara akal tidak bisa dibayangkan Allah itu zalim. Karena zalim atau zulm, zalim itu orangnya, zulm itu perbuatannya. Karena zulm itu artinya memperlakukan milik selainnya tanpa izinnya. Itu yang disebut dengan zulm. Jadi seseorang melakukan tindakan terhadap sesuatu yang bukan miliknya dengan tanpa izin dari pemiliknya. Itu namanya zulm. Sehingga itu tidak terbayangkan terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Maka nggak perlu izin ke siapa-siapa. Allah memperlakukan hambanya, memperlakukan makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tanpa harus mendapatkan izin dari siapapun. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan si fulan itu berkulit hitam, jelek misalnya, menjadikan seseorang itu cantik, itu bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah, ini juga milik Allah. Allah berbuat apa saja terhadap miliknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang ini dibuat sakit-sakitan, yang ini dibuat sehat terus bugar badannya, sesuai dengan kehendak Allah. Semua milik Allah. Yang ini dibuat hidungnya pesek, yang ini dibuat hidungnya mancung, terserah Allah. Fa'alul lima yurid, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya terhadap sesuatu yang dimilikinya. Jadi nggak ada istilah zulm. Definisi zulm tidak cocok diterapkan untuk Allah. Hanya pada makhluk. Zulm itu hanya pada makhluk. Kalau sebagian makhluk dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka, bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang bayi dilahirkan dalam keadaan cacat, dalam keadaan berpenyakit, padahal dia nggak pernah melakukan dosa sama sekali, dia baru lahir, tetapi lahir dalam kondisi cacat fisiknya, itu bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala, karena semua selainnya, selain Allah adalah milik Allah, ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali seseorang mengatakan Allah itu zalim. Jangan sekali-kali seseorang mengatakan Allah itu tidak adil, karena pernyataan itu adalah riddah, sebuah kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena ini sering terucap, khususnya bagi mereka yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah banyak musibah, ditakdirkan oleh Allah hidupnya tidak baik-baik saja secara duniawi. Itu sering mereka kemudian protes terhadap Allah dan menganggap bahwa Allah telah berbuat zalim kepadanya, karena dia melihat tetangganya kok enak, melihat temannya kok enak, sementara dia hidupnya selalu dalam kesusahan, dalam kesedihan. Kemudian dia merasa bahwa Allah zalim kepadanya. Tidak, Allah nggak zalim kepadanya. Allah maha adil. Allah itu maha adil, sama sekali tidak zalim terhadap para hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan
ujian atau musibah kepada para hambanya, maka itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Apabila seseorang, di antara hikmahnya, apabila seseorang bersabar dalam menghadapinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan nanti di akhirat yang abadi. Meskipun dia susah di dunia yang fana ini, tetapi dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Akan diangkat derajatnya indallah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Dan zulm itu diharamkan oleh Allah pada di antara kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Jangan saling mencaci, mencela, memukul, dan seterusnya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan zulm di antara sesama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tazalamu, janganlah kalian itu saling menzalimi. Ini asalnya kalau dalam bahasa Arab fala tazalamu itu fala tatazalamu. Aslinya taknya dua, tetapi untuk memperingan orang Arab terkadang membuang taknya yang satu. Karena asalnya tazalamu yatazalamu. Tazalama yatazalamu. Kalau antum maka tatazalamuna. Kalau ada la nahiyah maka menjadi majzum bi hadfin nun fala tatazalamu asalnya. Kemudian taknya dihilangkan menjadi fala tazalamu. Karena fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari'. Jadi itu fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Zulm adalah sebuah kemaksiatan jika dilakukan oleh manusia, sedangkan bagi Allah, Allah tidak terbayangkan Allah itu zalim. Allah Maha Adil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ana tawarruh sapa sira kabeh ma iku apa al-ghibatu utawi ghibah. Di antara akhlak yang buruk yang berikutnya adalah ghibah. Tadi kezaliman, sekarang ghibah. Qalu ngucap sapa para sahabat, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu, luweh ngaweruhi sapa Allah wa rasuluh. Qala dawuh sapa Rasulullah, zikruka oleh nyebut sira akhaka ing sedulur sira bima kelawan perkara yakrahu kang sengit sapa akhaka. Qila den ucapaken afara'aita ana ta weruh sapa sira ingkana lamun ana ta ningali sapa sira ingkana lamun ana fi akhi iku fi akhi ing dalam sedulur ingsun ma utai perkara aku kang ngucap sapa ingsun. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ingkana lamun ana fihi ing dalam akhika ma utawi iku fihi ing dalam akhika ma utawi perkara takulu kang ngucap sapa sira faqad ghtabtah mongko teman-teman wis ghibah wis ngraksani sapa sira ing akhika ing akhaka wa illam yakun lan lamun ora ana iku fihi ing dalam akhaka faqad bahatta mongko teman-teman wis nglakoni buhtan sapa sira ing akhaka. Akhrajahu Muslim. Akhlak buruk yang berikutnya adalah ghibah. Ghibah ini penyakit kronis ya, yang sulit untuk untuk dihilangkan. Banyak sekali orang yang jatuh pada dosa ini. Padahal dosa ini bukan dosa main-main. Dosa ini bisa tergolong sebagai dosa besar dan bisa tergolong sebagai dosa kecil tergantung yang dighibah. Kalau yang dighibah adalah orang-orang soleh,
yang diribah adalah orang-orang yang bertakwa, maka menghibah mereka hukumnya adalah dosa besar. Tetapi apabila yang diribah itu adalah orang fasik, maka dosanya dosa kecil. Tapi kalau keterlaluan, maka bisa juga masuk dalam kategori dosa besar. Hanya dalam 6 hal ghibah itu diperbolehkan. Tetapi kita nggak bicarakan yang diperbolehkan. Karena ini kita bicara tentang ghibah yang muharramah. Bahasa Jawanya ngerasani, bahasa Indonesianya menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, ghibah itu apabila kamu menyebutkan saudara kamu sesama muslim sesuatu yang dia tidak suka. Berarti menyebutkannya di belakang. Nah, jadi menyebutkan keburukan seorang muslim di belakangnya, tidak di hadapannya. Itu yang disebut dengan ghibah. Kalau kamu misalnya bicara berdua dengan orang, kemudian A sama B misalnya, kemudian yang dibicarakan C yang nggak ada di tempat itu. Dia mengatakan C itu orangnya jelek misalnya. Si C itu orangnya koproh. Koproh itu kotor, tidak suka kebersihan. Si C itu orangnya pemalas. Si C itu misalnya yang jelek-jelek, pokoknya yang jelek-jelek, yang kamu nggak suka. Yang orang itu apabila disebut maka dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Jadi membicarakan keburukan seorang muslim di belakangnya. Yang apabila dia mendengar, pasti dia tidak akan suka. Si C itu misalnya cerewet, si C itu kemayu, si C itu misalnya dan seterusnya. Nah, pokoknya dia menyebut sesuatu baik itu fisik maupun sifat dari seorang muslim yang apabila dia mendengarnya dia nggak akan suka dengan ucapan-ucapan itu. Itu namanya ghibah. Dan itu banyak dilakukan oleh kebanyakan kita. Apabila dua orang duduk dalam suatu tempat, lebih dari 2 menit atau 3 menit, biasanya sudah yang dilakukan adalah ghibah. Awalnya, dia membicarakan tentang topik tertentu yang baik-baik. Tetapi karena kelamaan duduknya berdua atau bertiga, berempat, kemudian topiknya berubah membicarakan temannya, membicarakan tetangganya, membicarakan gurunya, dan seterusnya. Dibicarakan di belakang sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang buruk. Ini ghibah yang hukumnya adalah haram. Terkadang dia tergolong sebagai dosa besar, harus diwaspadai, termasuk min ma'asil lisan. Kemudian para sahabat mendengar penjelasan Nabi itu, para sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan tentang saudaraku itu memang nyata ada pada saudaraku tersebut? Itu bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila yang kamu katakan itu benar-benar ada pada saudaramu, maka kamu berarti telah menghibahnya. Dan apabila sesuatu yang kamu bicarakan, keburukan yang kamu bicarakan itu tidak ada pada saudaramu sesama muslim, maka kamu telah melakukan buhtan. Jadi ghibah itu memang membicarakan fakta, tapi fakta keburukan. Jadi ghibah itu memang membicarakan sebuah kenyataan,
tapi kenyataan yang buruk yang tidak suka seseorang itu diceritakan. Ketika seseorang mengatakan si C itu hidungnya pesek, ya memang pesek betulan. Tapi untuk apa kamu omongkan? Dia nggak suka diomongkan seperti itu. Ketika kamu bilang si C itu orangnya pemalas, memang kenyataannya memang pemalas. Tapi dia pemalas, dibilang pemalas kan nggak suka dia. Karena malas itu sifat yang buruk. Siapapun tahu malas itu sifat yang buruk. Meskipun dia pemalas, tapi dia juga tahu kalau malas itu buruk. Sehingga dia nggak senang kalau dibilang pemalas. Maka jangan dibicarakan di belakang. Itu namanya ghibah. Jadi memang membicarakan keburukan yang fakta ada pada orang lain. Maka Nabi mengatakan jika memang itu ada pada saudaramu, maka kamu telah menghibahnya. Tetapi jika kamu membicarakan keburukan yang nggak ada pada orang lain, kamu nisbatkan keburukan itu kepada orang lain, maka kamu telah melakukan buhtan. Nah, buhtan itu artinya berarti fitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya si fulan itu pembersih, kemudian kamu bilang dia itu bukan pembersih. Si fulan itu misalnya rajin, kamu bilang malas. Si fulan itu misalnya dia orang yang akhlaknya baik, kemudian kamu bilang akhlaknya buruk. Maka itu namanya buhtan. Ghibah hukumnya haram, buhtan hukumnya haram, dosanya lebih berat. Buhtan dosanya lebih berat. Kenapa? Karena dia bukan hanya ghibah plus, tapi ghibah plus. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak ada pada diri saudaranya sesama muslim yang diribah itu. Atau yang dibuhtan itu nggak ada. Nah, maka sama-sama harus diwaspadai. Sama-sama bukan berarti karena sebagian orang ibu-ibu biasanya ibu-ibu itu kalau dia mau menghibah diberi muqaddimah, agar temannya itu mau diajak bicara, membicarakan tentang temannya, maka kemudian diberikan muqaddimah sebelumnya, pembuka dengan mengatakan misalnya Mbak, ini enggak ghibah ini ngomong apa adanya. Nah, saya tidak mengarang-arang, saya juga tidak menfitnah, tetapi ini ngomong apa adanya. Kemarin saya lihat dia begini. Justru itulah yang disebut ghibah. Nah, jadi itulah yang disebut ghibah. Ketika kamu tahu dan itu benar terjadi, kemudian kamu bicarakan, itulah ghibah. Bukan ghibah, itu ghibah. Kalau yang bukan ghibah itu ketika kamu justru membicarakan keburukan yang nggak ada pada orang lain. Tapi itu namanya buhtan, dosanya lebih berat. Ghibah itu haram, buhtan itu haram. Kalau kamu menyampaikannya di depannya, udah nggak usah ghibah, langsung aja ucapkan di hadapan dia. Itu memang bukan ghibah, itu juga bukan buhtan. Tetapi itu namanya mencaci. Sabun atau syatmun sibabul muslim fusukun. Kemarin kita bahas, mengatakan misalnya, kamu itu jelek, kamu itu koproh, kamu itu pemalas, dan sebagainya. Di hadapannya, itu namanya menghina, mencaci, mencela, hukumnya juga haram. Jadi jangan dibicarakan di hadapannya, di belakangnya, apalagi buhtan, itu semuanya mima'asil lisan. Jadi sebaiknya ya jangan membicarakan keburukan orang lain. Bicarakan yang baik-baik saja, tidak usah membicarakan keburukan orang lain karena nggak ada manfaatnya untuk kamu. Nggak ada manfaatnya. Kamu cuman puas secara
nafsu, puas ketika membicarakan orang lain. Hawa nafsu kamu merasa plong, puas ketika sudah bisa membicarakan keburukan orang lain. Padahal kamu tidak menyadari bahwa diri kamu itu juga diri kamu juga punya keburukan. Mungkin keburukannya beda kamu dengan dia. Kalau kamu cacatnya itu ada pada hidung, kalau teman kamu di mata, atau teman yang satunya di telinga. Ada selalu yang aib yang ada pada manusia. Hanya beda saja letaknya dan sisi keburukannya itu berbeda. Kalau si fulan itu melakukan keburukan A, kalau kamu melakukan keburukan B, hanya beda itu saja. Sehingga untuk apa kita membicarakan keburukan orang lain? Jika tidak ingin kita dibicarakan keburukan kita, maka kita jangan membicarakan keburukan orang lain. Karena setiap orang pasti punya keburukan dan aib. Itu yang harus kita ingat-ingat. Saya ini kalau dirasani, kalau diribah saya nggak suka. Ya sudah, kamu jangan menghibah. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti apa. Jadi standarnya itu adalah kita. Kita mau nggak kalau dicaci? Nggak mau. Ya jangan mencaci. Kita mau nggak kalau disuudzon nih? Tidak mau. Ya udah jangan suudzon kepada orang lain. Kita mau nggak kita difitnah? Nggak mau. Ya jangan menfitnah orang lain. Kita mau nggak kalau kita diribah? Nggak mau. Ya sudah, jangan mengribah orang lain. Perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jangan memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang kita tidak suka untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Itu. Lihat pada diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa anhu, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, aja padha saling hasud sapa sira kabeh, wala tanajashu, lan aja nglakoni najis, saling nglakoni najis sapa sira kabeh. Ini dalam masalah perdagangan, karena panjang nanti kita jelaskan. Wala tabaghadu, aja saling sengit sapa sira kabeh. Wala tadabaru, lan aja saling ungkur-ungkuran sapa sira kabeh. Wala yabi', lan aja adol sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh ala bai'i ba'din ing atase sebagian kang weneh. Wa kunu, lan dadi sapa sira kabeh ibadallahi ing pira-pira kaulane Allah ikhwana ingkang seduluran. Al muslimu utawi muslim iku akhul muslim, sedulure wong Islam. La yadzlimuhu, ora zalimi ing sapa muslim ing muslim, wala yakhdhuluhu, lan ora ngabaikan sapa muslim ing muslim, ngabaikan nulung sapa muslim ing muslim kang weneh, wala yahqiruhu, lan ora ngino sapa muslim ing muslim kang weneh. At-taqwa utawi takwa iku hahuna ing dalem kene panggonan. Wa yusyiru, lan aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi ila sadrihi maring dodone Kanjeng Nabi salah samarat kelawan telu pira-pira ambalan. Bihasbi mri'in minasyarri bihasbi mri'in kelawan milang-milang wong suwiji minasyarri saking perkara kang ala ayah kira ing yen to ngino sapa imri'in akhahu ing sedulure imri'in al muslima kang muslim. Kullul muslim utawi saben-saben wong Islam alal muslimi ing atase wong Islam kang weneh iku haramun haram apa damuhu getihe muslim, wa maluhu lan bondone muslim, wa irduhu
lan kehormatane muslim. Akhrajahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini menyebutkan beberapa akhlak buruk yang harus dijauhi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu hasad, yaitu membenci kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, baik itu kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. Misalnya temannya dapat kiriman, dia nggak senang misalnya, atau temannya misalnya atau tetangganya beli sepeda motor baru atau beli mobil, hatinya keberatan, nggak senang dengan sesuatu itu. Tetangganya tokonya laris, banyak yang beli, sementara toko dia sepi, dia nggak suka hatinya dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Ketika dia nggak membenci perasaannya itu, kemudian dia berusaha meluapkan kehasutannya dalam ucapan atau tindakan, maka dia telah melakukan maksiat, telah melakukan dosa hasad, tergolong juga sebagai dosa besar, dan itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga kemarin kita sebutkan, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad, ketika kejahatan orang yang hasad, ketika mereka meluapkan kehasutannya. Min syarri hasidin idza hasad. Harus diwaspadai sifat hasad. Semestinya kita bersyukur kalau kita misalnya kawan kita dapat kiriman, kita alhamdulillah, mana tahu saya bisa hutang nanti, misalnya saya bisa ditolong, kan bisa begitu. Tetangganya misalnya beli mobil, alhamdulillah nanti saya kalau kemana-mana butuh, saya bisa pinjam. Semestinya kan begitu, bukan malah benci, bukan malah nggak senang. Kalau temannya ada yang pintar, rajin, alhamdulillah saya punya teman yang rajin, semoga saya ketularan dengan dia, bisa rajin kayak dia. Bukan malah nggak senang, alhamdulillah teman saya kok tulisannya bagus, saya nanti bisa diajari oleh dia. Semestinya senang, kita itu semestinya senang. Karena dalam kenyataannya enggak, banyak orang itu yang saling hasad, dan hasad ini biasanya orang yang seprofesi, ya. Kalau santri biasanya hasad sama santri, kalau kiai hasadnya sesama kiai. Yang sana pondoknya rame, yang sini kok sepi, ini hasad, ini jangan-jangan sana main dukun misalnya, dan sebagainya. Kalau pedagang hasadnya sama pedagang, petani hasadnya sama petani. Yang seprofesi, hasad itu sering terjadi pada orang yang seprofesi. Pemimpin, dia hasadnya kepada sesama pemimpin. Sering terjadi hasad itu pada hal yang seprofesi seperti itu. Maka harus diwaspadai. Misalnya yang sini buka toko, yang sana juga buka toko. Biasanya hasad antar pedagang ini. Misalnya di pasar yang sini rame, yang sana nggak rame, terjadi hasad dalam hatinya, yaitu perasaan benci, nggak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan dia berusaha untuk menghilangkan. Jika dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain, maka itu sangat berbahaya, karena itu tergolong sebagai dosa besar. Kalau laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan, hasadnya sering terjadi seperti itu. Maka harus diwaspadai. Kalau laki-laki hasad kepada perempuan jarang, kecuali kalau profesinya sama. Itu bisa terjadi hasad. Yang paling parah jika hasad itu terjadi kepada di antara ahlul ilmi atau sesama para dai. Ini jelas bukan lillah dalam dia berdakwah,
bukan apa namanya, bukan karena Allah li'a'la'i kalimatillah dia berjuang. Kenapa? Karena dia nggak suka jika ada pesaingnya. Semestinya dia senang. Kalau misalnya di kampung ini, kemudian ada yang mendirikan majelis taklim yang lainnya, atau mendirikan pondok yang lainnya. Semestinya alhamdulillah saya menjadi lebih ringan tugas saya. Karena ada yang membantu di sana. Semestinya alhamdulillah, bukan tambah gak suka. Karena sebagian seperti itu, antar sekolahan saling hasad satu dengan yang lainnya, nggak seneng, kadang diprotes, gimana dia kok mendirikan TPQ yang sama, saya ada TPQ saya jadi sepi ini, jadi berkurang muridnya, sebagian ke sana. Itu hasad yang semestinya tidak terjadi. Semestinya di antara para dai, para pejuang itu bekerja sama satu dengan yang lain. Jika ada yang menonjol, maka dia lebih senang karena berarti tugas dia itu semakin ringan karena dibantu oleh orang lain. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Kalau di daerah sini tidak terlihat. Ya, di antara kita di sini banyak sekali pondok pesantren. Satu kecamatan lebih dari 20 pondok pesantren. Tetapi terlihat nggak ada hasad satu dengan yang lain. Para kiai saling berkumpul, datang satu dengan yang lain. Tetapi di daerah lain, di Sumatera terkadang ada satu kecamatan mendirikan di tempat kampung yang jauh pun itu sudah nggak suka hatinya, itu kok buat pesantren baru itu. Semestinya dia senang, semestinya dia senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi Nabi melarang kita untuk saling hasad. La tahasadu. Jika ada perasaan itu sesuatu hal yang manusiawi, tetapi hilangkan. Jadi selalu ada ya, sekilas itu selalu ada. Jika kamu misalnya lihat orang lain mendapatkan nikmat sekilas nggak seneng, itu ada. Tetapi kamu harus segera sadar, itu nggak benar. Segera hilangkan. Karena ketika masih sekedar ada dalam hati, ya, sekedar ada rasa nggak suka dalam hati, kemudian kita membenci perasaan itu, maka kita belum dosa. Kita belum dosa. Karena itu sulit dihindari. Sulit dihindari. Kamu misalnya teman kamu dapat nikmat, kemudian kamu biasa-biasa saja, itu sulit untuk seperti itu. Biasanya apa? Biasanya ada benci sebentar. Kemudian kita hilangkan, maka kita akan lepas dari dosa. Hasad itu akan jadi dosa apabila kita biarkan perasaan benci itu, benci atas nikmat orang lain, dan kemudian karena dibiarkan kita akan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Ini yang menjadi dosa. Tapi kalau masih sekedar ada dalam hati saja rasa nggak suka, itu masih belum dosa. Tapi kita harus segera buang, karena kalau enggak kita akan ngenes, ya, akan ngenes nanti, karena orang setiap hari akan dapat nikmat. Kita akan enggak bahagia hidup kita. Kalau terus kita ini dapat nikmat, kita benci, dapat nikmat lagi, benci, yang satu dapat nikmat lagi, terus ada benci dalam hati, maka hidup kita enggak akan bisa tenang meskipun kita enggak berdosa, karena kita enggak meluapkan kehasutan itu pada tindakan, tetapi minimal itu akan membuat hidup kita tidak tenang. Ucapkan bersyukur semestinya kita ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ini waktunya sudah habis. Insya Allah yang lanjutannya kita jelaskan besok. Ada wala tanajashu, ada wala tabaghadu, ada wala tadabaru, dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.